Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Amin dari UIN SMA Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 8 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan manajemen sumber daya insani dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Baik, mohon disimak ya teman-teman. Pengertian strategi pengembangan manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya insani mempunyai peran yang sangat penting, terutama pada jalannya sistem dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya insani harus memiliki kompetensi yang mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama, knowledge atau pengetahuan yang didapat seseorang dari proses edukasi maupun informasi sesuai bidang tugasnya. Yang kedua, skill atau keterampilan atau disebut juga kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugasnya. Dan yang ketiga, attitude atau sikap kerja. Sikap kerja seseorang yang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma atau kode etik yang ditetapkan sesuai bidang tugasnya. Dan yang keempat, spirituali, yakni kesadaran atas keterbatasan kemampuan dan ketergantungan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanahnya memakmurkan alam ini. Dimensi praktik manajemen sumber daya insani. Ada beberapa dimensi kualitas manusia yang ditunjuk oleh Islam sebagai sasaran atau target pengembangan, yaitu yang pertama, dimensi keilmuan dan ketakwaan. Dalam dimensi keilmuan dan ketakwaan yang dilakukan adalah dengan berusaha meningkatkan pengetahuan agama dan ibadah para pegawai. Dan yang kedua, dimensi kepribadian. Untuk mengembangkan dimensi kepribadian dilakukan dengan mengikuti program behavior training yang merupakan training soft skill. Dan yang ketiga, dimensi kreativitas dan produktivitas. Dalam dimensi kreativitas dan produktivitas dilakukan dengan mewajibkan seluruh pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan minimal 1 tahun sekali dalam rangka mengupgrade dan menambah kreativitas dan produktivitas. Dan yang keempat, dimensi kesadaran sosial. Dalam dimensi kesadaran sosial ini, semua pegawai dibiasakan untuk berinfak dari sebagian gaji yang telah diperoleh. Dimensi praktik manajemen sumber daya insani dalam rangka menghadapi daya saing organisasi meliputi yang pertama, mengatur lingkungan sumber daya insani, yaitu mengembangkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tujuan serta budaya organisasi. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan sumber daya insani terbaik dalam perusahaan, yaitu hal tersebut disesuaikan dengan visi dan misi jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya insani, yaitu terkait dengan program pengembangan dan jenjang karir yang ada dalam organisasi. Yang keempat, kompensasi sumber daya insani, yaitu dalam rangka memperoleh karyawan terbaik perusahaan dan mengembangkan retensi karyawan, maka dikembangkan kompensasi sebagai langkah strategis dalam organisasi. Selanjutnya, manajemen strategi manajemen sumber daya insani. Strategi sumber daya insani. Kondisi ini harus melibatkan evaluasi dari kemungkinan dampak buruk lingkungan organisasi eksternal dan internal.
tujuan jangka panjang organisasi, dan cara-cara di mana strategi sumber daya insani akan memungkinkan adanya adaptasi sumber daya insani ke arah tujuan yang diharapkan. Ada 3 jenis hubungan antara sumber daya insani dan strategi organisasi, yaitu yang pertama, akomodatif. Pada jenis ini, strategi sumber daya insani mengikuti strategi organisasi, mengakomodasi kebutuhan staf dari strategi bisnis yang sudah dipilih. Yang kedua, interaktif. Jenis ini ditandai sebagai proses komunikasi dua arah antara sumber daya insani dan perencanaan perusahaan di mana sumber daya insani memberikan kontribusi untuk bereaksi terhadap keseluruhan strategi. Dan yang ketiga, terintegrasi. Jenis ini merupakan penerapan proses strategi secara keseluruhan, baik interaksi formal yang secara nyata merefleksikan strategi manajemen sumber daya insani dalam praktek. Selanjutnya, metode pendekatan manajemen sumber daya insani. Metode pendekatan manajemen sumber daya insani yaitu yang pertama, metode mekanis. Pendekatan ini adalah tenaga manusia yang dapat tergantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Pergantian tersebut berdasarkan pertimbangan efektivitas, kemanusiaan, ekonomis, serta kemampuan yang lebih baik dan juga lebih besar. Dan yang kedua, pendekatan paternalis. Metode pendekatan ini adalah manajer yang bertugas untuk memberi pengarahan kepada bawahannya. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Metode pendekatan sistem sosial ini adalah memandang bahwa perusahaan atau organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sifat kompleks yang juga beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks juga dan biasanya disebut sebagai suatu sistem yang beroperasi di luar. Dan yang terakhir adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan serta sumber daya insani dengan kualifikasi yang sesuai tugas yang diembankan. Hasil dari analisis jabatan adalah informasi tentang persyaratan jabatan, kemudian dikembangkan menjadi deskripsi jabatan atau disebut juga job description yang berisikan outline tentang tujuan, tanggung jawab, dan tugas-tugas kunci dari jabatan tersebut. Ada beberapa tujuan dalam analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, untuk menciptakan sumber daya insani yang andal dan menghadapi tantangan teknologi modern. Yang kedua, memberi kenyamanan dalam bekerja di perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menentukan kualifikasi pekerja secara langsung dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai strategi pengembangan manajemen sumber daya insani. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi suatu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.